Dulu, ia hanya pria kampung yang ditertawakan karena miskin. Ditolak perempuan yang ia cintai, dihina keluarga perempuan itu, bahkan dianggap tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Namun hari itu, seluruh desa terdiam ketika ia pulang. Bukan sebagai pemulung cinta yang dulu tersakiti, tapi sebagai TKI sukses yang datang dengan mobil mewah, dan menggandeng seorang perempuan bule yang memanggilnya, suamiku, dengan penuh bangga. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk isi kolom komentar dengan sholawat terbaikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Rafa, 25 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya petani, ibunya penjual gorengan. Rafa tumbuh sebagai pemuda yang baik, pekerja keras, namun hidupnya tidak pernah benar-benar dipandang orang. Terutama oleh satu orang, Dina. Perempuan cantik yang diam-diam Rafa sukai sejak SMA. Rafa pernah mencoba mendekatinya, sekadar menanyakan kabar, menawarkan bantuan, sampai berani mengungkapkan perasaannya. Namun Dina selalu memandangnya dengan tatapan meremehkan, seolah Rafa hanyalah pemuda miskin yang tak punya masa depan. Maaf, Raf, kamu baik, tapi kita beda dunia, ucap Dina suatu sore, tepat setelah Rafa memberanikan diri menembak cintanya. Kata-kata itu seperti pisau, tajam, dan menghancurkan kepercayaan diri Rafa. Parahnya, bukan hanya ditolak, Rafa bahkan dihina di belakangnya. Dina bercerita kepada teman-temannya bahwa Rafa ngarep, bahwa dia gak sadar diri, dan semiskin itu sampai berani suka sama aku. Gosip itu menyebar cepat. Anak-anak muda desa mulai menertawakan Rafa setiap kali ia lewat. Rafa sok-sokan mau sama Dina. Mana mungkin perempuan mau sama orang kayak dia? Rafa hanya tersenyum pahit, meski hatinya remuk. Malam itu, sambil duduk di depan rumah, Rafa berkata kepada ibunya, "Bu, Rafa mau merantau." Rafa capek diremehkan terus. Ibunya terdiam, mencoba menahan air mata. "Kamu yakin, Nak? Merantau itu berat." Rafa mengangguk mantap. "Justru di sini lebih berat, Bu. Rafa harus buktikan sesuatu." Ayahnya yang selama ini banyak diam akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar namun penuh kebanggaan. "Kalau itu keputusanmu, pergilah. Bapak dukung. Tunjukkan pada mereka kalau anak petani juga bisa sukses." Malam itu menjadi titik balik. Rafa tidak ingin dianggap tidak mampu lagi. Dia memutuskan untuk menjadi TKI ke Jerman. Negara yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa modal besar, tanpa keahlian tinggi, Rafa belajar dari nol. Belajar bahasa, mengurus dokumen, bahkan bekerja keras mengumpulkan uang dari berbagai pekerjaan serabutan. Meski ditertawakan banyak orang, Rafa tetap fokus. Ia menyimpan satu luka yang menjadi bahan bakar tekadnya. "Aku akan kembali. Dan saat aku pulang, mereka tidak akan mengenal Rafa yang dulu." Hari keberangkatan Rafa tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Subuh itu, desa masih gelap dan dingin. Hanya terdengar suara ayam dan langkah tergesa Rafa membawa tas besar warisan ayahnya. Ibunya memeluknya erat, seakan enggan melepaskan. "Nak, kalau kamu lapar, ingat, jangan malu makan roti murah. Kalau capek, jangan menyerah. Bapak sama ibu selalu doain kamu setiap hari." Rafa mengangguk sambil menahan air mata. Rafa pergi bukan buat kabur, Bu. Rafa pergi supaya suatu hari kita bisa hidup lebih baik. Ayahnya mengelus pundaknya kuat-kuat. "Pergilah jadi laki-laki, Raf. Tunjukkan bahwa kemiskinan bukan akhir." Rafa tersenyum kecil, lalu menaiki mobil travel yang akan membawanya ke bandara. Tapi takdir seolah ingin menguji keteguhan hatinya. Di tikungan jalan menuju desa, mobil itu berpapasan dengan sekelompok anak muda yang tengah nongkrong. Ada Dina di sana. Ia melihat Rafa dari jauh, tertawa kecil, lalu berbisik kepada temannya, "Kasian ya, pasti gak lama juga pulang. Mana mungkin dia tahan tinggal di luar negeri." Tawa mereka terdengar sampai ke telinga Rafa. Dadanya panas. Namun ia memilih menunduk dan tetap diam. Ia tak ingin membela diri. Waktulah yang akan menjawab semuanya.
Rafa tiba di bandara yang luas dan dingin. Ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di tempat sebesar itu. Banyak orang berlalu lalang dengan koper mahal, pakaian rapi, dan gaya percaya diri. Sementara Rafa hanya membawa tas lusuh dan uang pas-pasan. Namun ia tak gentar. Yang penting adalah langkah pertama. Proses keberangkatan berlangsung lama dan melelahkan. Rafa bahkan berkali-kali salah antre dan salah pintu. Tapi akhirnya, ia duduk di kursi pesawat, menatap jendela besar di sampingnya. Jerman, tunggu aku, gumamnya pelan. Pesawat lepas landas. Itulah momen pertama kalinya Rafa merasa ia benar-benar meninggalkan masa lalunya. Begitu turun dari pesawat, Rafa tertegun. Udara dingin menusuk tulang, suasana serba rapi dan teratur. Orang-orang asing berlalu cepat dengan bahasa yang ia baru pelajari beberapa bulan. Rafa sempat canggung, bingung, bahkan takut. Namun ia ingat satu hal. Ia tidak boleh pulang dalam keadaan gagal. Hari-hari awalnya tak mudah. Ia bekerja sebagai pembersih gedung, pencuci piring di restoran kecil, lalu mengantar barang di malam hari. Tidur hanya 3 jam, makan seadanya, dan harus melawan rasa rindu rumah serta tekanan hidup. Tapi tidak ada satu keluhan pun keluar dari Rafa. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Rafa, kamu tidak boleh kalah." Hingga pada suatu hari, saat bekerja di sebuah restoran, Rafa bertemu seseorang yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Seorang perempuan bule bernama Amelia. Perempuan yang melihat Rafa bukan dari apa yang ia punya, melainkan dari siapa dirinya sebenarnya. Hari itu seperti biasa Rafa bekerja di restoran kecil di pinggir kota Berlin. Suasananya ramai. Suara peralatan dapur saling berdenting, aroma sup panas dan roti panggang memenuhi ruangan. Rafa sibuk mencuci piring, tangannya sudah memerah karena air dingin yang menusuk. Ia bekerja cepat, teliti, tanpa banyak bicara. Namun justru itulah yang disukai pemilik restoran. Rafa adalah pekerja keras yang jarang mengeluh. Sampai seorang pelanggan perempuan datang, dan membuat Rafa tanpa sengaja berhenti bergerak. Seorang perempuan muda berambut pirang, berparas lembut, masuk ke restoran sambil membawa buku. Ia duduk di meja dekat jendela dan tersenyum kecil pada pelayan. Senyumnya sederhana, tapi hangat. Itulah Amelia, mahasiswa kedokteran yang sering mampir untuk belajar sambil minum kopi. Rafa melihatnya dari balik dapur. Bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi karena perempuan itu tampak berbeda. Tidak sombong, tidak memandang rendah. Tidak memperlakukan orang seperti Rafa sebagai bayangan tak berarti. Rafa segera kembali fokus, mencuci piring tanpa henti. Namun takdir punya caranya sendiri. Kecelakaan kecil yang memulai semuanya. Saat melintasi dapur dengan nampan penuh gelas, Rafa tersandung kotak kardus. Gelas hampir terjatuh. Refleks, Rafa mengubah posisi tangannya sehingga semua gelas terselamatkan. Seluruh staf restoran terpana. Dan dari meja dekat jendela, Amelia melihat kejadian itu. Ia tersenyum kagum, lalu menghampiri Rafa setelah ia beristirahat. "Hei, kamu hebat sekali tadi," ucap Amelia dalam bahasa Inggris yang pelan dan sopan. Rafa terkejut. Ini pertama kalinya pelanggan menghampirinya langsung. "Oh, itu cuma refleks, Miss," jawab Rafa sedikit gugup. Amelia tertawa kecil. "Namaku Amelia. Kamu?" "Rafa. Saya Rafa." "Baik, Rafa. Aku sering lihat kamu bekerja. Kamu selalu serius dan cepat. Kamu pekerja keras ya?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi Rafa hampir tidak pernah mendapatkannya sepanjang hidup. Biasanya orang hanya melihat kekurangannya, bukan usahanya. "Ya, saya hanya ingin hidup lebih baik," jawab Rafa jujur. Amelia mengangguk. "Kerja keras itu terlihat, Rafa. Aku kagum." Kata-kata itu terasa seperti pelukan bagi seorang yang hidup dalam penolakan begitu lama. Sejak hari itu, setiap kali Amelia datang ke restoran, ia selalu menyapa Rafa. Kadang hanya berbicara sedikit, kadang bertanya tentang Indonesia, makanan, atau hidupnya di Berlin. Awalnya Rafa merasa sungkan. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya TKI, pekerja kasar. Tapi Amelia tak pernah membuatnya merasa kecil.
Hingga suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan hujan turun deras, Amelia kembali datang karena kehilangan payung. Pemilik restoran memperbolehkannya berteduh sementara. Rafa yang sedang membersihkan lantai melihatnya kedinginan. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Rafa hati-hati. Amelia tersenyum malu. "Aku lupa membawa payung." "Bodoh sekali, ya." Rafa mengambil jaket kerjanya yang masih kering dan menaruhnya di bahu Amelia. "Pakai ini dulu. Kamu bisa sakit." Amelia menatap Rafa. Lama. Ada sesuatu dalam matanya. Rasa hangat yang tidak pernah Rafa dapatkan dari siapapun sebelumnya. "Terima kasih, Rafa," bisiknya. Malam itu menjadi titik awal perubahan. Amelia mulai datang lebih sering. Mereka berbicara lebih banyak. Rafa mulai berani bercanda kecil. Dan Amelia tampaknya mulai melihat Rafa bukan hanya sebagai pekerja restoran. Sementara itu, Rafa merasakan hatinya bergerak ke arah yang ia takuti. Ia mulai menyukai Amelia. Namun ia tahu batas dirinya. Ia hanyalah pria sederhana yang pernah ditertawakan dan diremehkan oleh orang-orang di kampungnya. Sedangkan Amelia adalah perempuan berpendidikan, cantik, dan berasal dari keluarga berada. "Mana mungkin dia suka sama orang seperti aku?" pikir Rafa. Namun ia tidak tahu bahwa Amelia justru mulai jatuh cinta pada ketulusan yang tak pernah ia temui dari pria-pria lain. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rafa dan Amelia semakin akrab. Orang-orang di restoran mulai memperhatikan keduanya, terutama bagaimana Amelia selalu duduk di tempat yang bisa melihat Rafa bekerja. Rafa tetap bekerja keras seperti biasa. Tapi kini ada hal baru dalam dirinya. Semangat yang terasa lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama sekali Rafa tidak merasa dihargai oleh seorang perempuan. Apalagi dihargai oleh seseorang seperti Amelia. Suatu sore, restoran cukup sepi. Amelia sedang mengerjakan tugas kuliah di meja langganannya. Rafa, yang sedang beristirahat selama 10 menit, duduk sebentar di bangku dekat pintu belakang. Amelia menghampirinya sambil membawa 2 gelas coklat panas. "Kau butuh ini," katanya sambil memberikan 1 gelas ke Rafa. Rafa menatapnya bingung. "Ini buat saya." "Tentu. Kau terlihat lelah. Minum, supaya hangat." Rafa tersenyum malu. "Terima kasih, Amelia." Mereka duduk berdua. Hujan rintik-rintik di luar membuat suasananya hangat dan tenang. "Rafa." Amelia menatapnya hati-hati. "Aku selalu penasaran. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke Jerman untuk bekerja?" Pertanyaan itu menembus pertahanan Rafa. Ia diam lama. Menunduk. Napaknya berat. "Aku ingin mengubah hidup," jawabnya akhirnya. "Dulu aku sering diremehkan, disepelekan. Bahkan, perempuan yang aku suka pernah menertawai aku di depan teman-temannya." Amelia terkejut. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Rafa tersenyum pahit. "Karena aku miskin. Karena pekerjaanku cuma buruh serabutan. Karena aku nggak punya apa-apa." Amelia menggenggam gelasnya kuat-kuat, terlihat marah namun berusaha menahan diri. "Rafa, tidak ada manusia yang pantas diremehkan begitu. Kau orang baik. Kau pekerja keras. Bahkan hanya berbicara denganmu saja aku tahu kau berbeda dari kebanyakan orang." Rafa menatap Amelia, dan untuk pertama kalinya ia percaya. Ada seseorang yang melihat dirinya apa adanya. Bukan dari harta. Bukan dari status. Tapi dari sifat dan hati. Sejak obrolan itu, Rafa semakin giat bekerja. Ia bahkan mengambil kursus bahasa Jerman di malam hari. Kadang Amelia membantunya belajar. "Nein, bukan begitu cara mengucapkannya," kata Amelia sambil tertawa. Rafa tersenyum malu. "Bahasa Jerman susah, Amelia." "Tidak susah kalau aku yang ajari," jawab Amelia sambil nyengir. Perlahan, Rafa mulai bisa berbicara dasar-dasar percakapan. Dan orang-orang di restoran mulai mengandalkannya untuk melayani pelanggan ketika sedang ramai. Rafa dari kampung kecil yang dulu diremehkan, kini mulai tumbuh menjadi pria yang percaya diri. Suatu malam, Amelia mengajak Rafa berjalan ke taman kota setelah jam kerja. Lampu-lampu kota yang redup membuat suasana semakin tenang. "Aku senang bisa mengenalmu, Rafa," kata Amelia pelan.
Rafa menelan ludah. Kenapa? Karena kamu apa adanya. Kamu jujur. Aku suka orang seperti itu. Rafa memandang wajah Amelia yang diterangi lampu taman. Ia ingin berkata banyak hal, tapi hatinya takut. Amelia, aku cuma pekerja restoran. Aku nggak kaya. Aku nggak pintar seperti kamu. Aku. Amelia menyentuh tangannya. Hangat. Lembut. Membuat seluruh tubuh Rafa membeku. Rafa, aku tidak butuh pria kaya. Aku tidak butuh pria sempurna. Aku hanya butuh pria yang bisa membuatku merasa aman. Rafa terdiam. Napaknya tercekat. Dan aku merasakannya bersamamu, tambah Amelia dengan suara kecil. Itulah malam pertama Amelia menunjukkan bahwa ia punya perasaan. Dan itu adalah malam pertama Rafa merasakan bahwa mungkin cinta juga bisa datang untuk orang sepertinya. Namun takdir baru akan dimulai. Saat hubungan mereka mulai tumbuh, kabar mengejutkan datang dari kampung halaman. Ibunya mengirim pesan video sambil menangis. Rafa, ayahmu sakit keras. Kamu harus pulang. Nak, kami butuh kamu. Dunia Rafa seolah terhenti. Ia baru saja mulai membangun hidup baru. Baru saja merasakan dicintai. Tapi keluarganya adalah alasan ia berjuang sejak awal. Rafa memandang layar ponselnya sambil menahan air mata. Amelia memegang bahunya. Rafa, kalau butuh pulang, aku akan membantumu. Rafa tahu satu hal. Kisah hidupnya baru akan berubah lebih besar lagi. Keesokan paginya, Rafa datang bekerja dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Amelia, yang sejak tadi menunggunya di meja langganan, langsung berdiri ketika melihatnya masuk. Rafa, bagaimana keadaan ayahmu? Tanya Amelia pelan. Rafa menunduk. Ibuku bilang, ayahku sudah tidak bisa bangun. Dokter bilang kondisinya kritis. Amelia langsung memegang tangan Rafa. Kamu harus pulang. Aku tahu. Rafa duduk lemas. Tapi tabunganku belum cukup untuk tiket pulang mendadak. Harga tiket sedang naik. Gajiku paling keluar minggu depan. Ada getaran putus asa dalam suara Rafa. Ia ingin pulang. Ia ingin berada di samping keluarganya. Tapi hidup tidak pernah memudahkan jalan orang kecil. Manajer membantu dengan cara tak terduga. Saat Rafa sedang duduk lesu di dapur, manajer restoran, Herr Lucas, masuk dan memanggilnya. Rafa, kom mal Herr, kemari. Rafa berdiri cepat. Takut kalau ia akan dimarahi karena kelihatan tidak fokus. Namun Herr Lucas menghembuskan napas berat. Aku mendengar soal keluargamu dari Amelia. Rafa melirik Amelia yang berdiri di belakang, tersenyum lembut. Herr Lucas melanjutkan, kau pekerja yang baik, Rafa. Rajin. Tidak pernah membuat masalah. Rafa menunduk, bingung harus berkata apa. Aku akan membayarkan tiket pesawatmu. Pulanglah. Keluargamu butuh kamu. Rafa terkejut sampai tidak bisa bicara. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak bisa menerima, Herr Lucas. Ini bukan hadiah, jawab Herr Lucas. Anggap saja pinjaman. Kau bisa mencicil setelah kembali. Yang penting, kau pulang. Rafa menunduk lebih dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih banyak. Amelia memegang lengannya, mengangguk lembut. Kamu tidak sendiri, Rafa. Untuk pertama kalinya, Rafa merasa dunia tidak lagi sepenuhnya kejam padanya. Perpisahan yang menyisakan rasa. Malam itu, Amelia mengantar Rafa ke bandara. Udara dingin, kabut tipis menyelimuti jalanan, memberikan suasana sendu yang sulit dijelaskan. Di area keberangkatan, Rafa meletakkan koper kecilnya, lalu menatap Amelia. Aku nggak tahu kapan aku akan kembali, kata Rafa dengan suara gemetar. Aku akan menunggu. Amelia menjawab tanpa ragu. Rafa menatapnya lama. Amelia, kamu benar akan menunggu? Aku ini bukan siapa-siapa. Amelia tersenyum. Senyum yang lembut, jujur, dan penuh keyakinan. Kamu orang yang kukagumi, Rafa. Kekaguman itu tidak hilang hanya karena jarak. Rafa merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk Amelia.
ingin mengatakan bahwa ia pun telah menaruh perasaan. Namun ia hanya bisa berkata, "Terima kasih untuk segalanya. Aku akan kembali dengan keadaan yang lebih baik." Amelia mendekat, menggenggam tangan Rafa erat-erat. "Kembalilah dengan selamat. Itu saja yang aku inginkan." Mereka saling menatap lama sekali, seolah waktu sengaja melambat. Namun pada akhirnya, pintu boarding dipanggil. Rafa melepas genggaman Amelia perlahan. "Aku pamit." Amelia menahan air mata. "Selamat jalan, Rafa." Rafa berjalan masuk. Tidak menoleh, karena kalau ia menoleh, hatinya tidak akan kuat pergi. Amelia berdiri mematung, melihat sosok Rafa menghilang di balik pintu kaca. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Aku akan selalu mendukungmu." Dan malam itu, pesawat yang membawa Rafa pulang terbang menembus langit Jerman yang dingin. Sementara Amelia berdiri sendirian, menggenggam harapan yang rapuh namun tulus. Di ujung langit, takdir baru menanti. Rafa pulang dengan hati penuh kecemasan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di kampung. Ayahnya yang sakit parah, ibunya yang sendirian, dan masa depannya yang kini kembali digantungkan pada takdir. Namun satu hal pasti, ia bukan lagi Rafa yang dulu diremehkan. Ia sudah berubah, dan perubahan itu baru saja mulai. Pesawat mendarat di tanah kelahirannya saat pagi masih muda. Udara hangat tropis langsung menyapu wajah Rafa, kontras dengan dinginnya Jerman yang baru ia tinggalkan. Tapi kehangatan itu tidak memberi ketenangan apapun. Di benaknya hanya ada satu hal. Ayah. Tiba di rumah. Rafa menumpang ojek menuju rumah kecilnya di ujung gang. Ia turun dengan langkah tergesa, hampir berlari. Pintu rumahnya sudah terbuka. Tampak beberapa tetangga duduk di teras. Rafa langsung merasa dingin. Dadanya menegang. Saat ia masuk, ibunya memeluknya erat, menangis tanpa suara. "Nak, kamu pulang." Suara ibunya pecah. Ada lega. Ada duka. Rafa menatap tubuh ayahnya yang terbaring lemah di kasur tipis. Napasnya pelan. Matanya terpejam. Kulitnya pucat. "Ayah." Rafa berlutut, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Ayahnya membuka mata sedikit, mencoba tersenyum. "Rafa, pulang." Suaranya nyaris tidak terdengar. Rafa menahan tangis, memeluk ayahnya hati-hati. "Ayah, istirahat dulu. Jangan banyak bicara." Ayahnya menatap Rafa lama, seolah ingin mengukir wajah anaknya untuk terakhir kali. "Jangan menyerah, nak." 3 kata itu, sederhana namun menembus hati Rafa. Tak lama kemudian, napas ayahnya semakin lambat, semakin kecil, hingga akhirnya berhenti. Ibunya menangis keras. Rafa memeluk tubuh ayahnya erat, seerat yang ia mampu. "Terima kasih, Yah. Rafa sudah pulang." Rafa menangis seperti anak kecil. Air mata yang selama ini ia tahan semua pecah di satu pagi itu. Setelah pemakaman, beberapa hari berlalu. Rumah mereka sepi, hanya suara kipas tua berputar. Rafa duduk di teras, menatap jalanan kampungnya. Ia kehilangan ayah. Namun dalam kepergian itu, ada sesuatu yang membakar semangatnya. Rafa tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Ayahnya harus bangga dari alam sana. Ibunya duduk di sampingnya. "Nak, kamu mau kembali ke Jerman? Atau tinggal di sini dulu?" Rafa menghela napas panjang. "Aku mau balik lagi, Bu. Tapi, aku juga harus cari uang buat kita. Rafa nggak bisa kalau hidup begini terus." Ibunya mengangguk pelan. Tangan tuanya mengelus punggung Rafa. "Kamu benar. Ayahmu pasti ingin kamu terus maju." Pertemuan yang tak terduga. Saat Rafa pergi ke warung untuk membeli kebutuhan ibunya, ia mendengar suara yang sangat familiar. "Rafa? Itu kamu?" Rafa menoleh. Dina. Wanita yang dulu menolaknya. Wanita yang dulu meremehkannya. Dina melangkah maju, menatap Rafa dari atas ke bawah. "Kamu jadi agak beda ya sekarang? Lebih bersih, lebih rapi." Nada suaranya seperti sedang menilai barang. Rafa hanya tersenyum tipis. "Ya, begitulah." Dina menggigit bibir, menatap Rafa lama. "Kamu masih sendiri,
kan? Nada suaranya berubah menjadi menggoda. Rafa langsung mengerti arah pembicaraan itu. Dina sekarang seolah melihat Rafa sebagai peluang, bukan lagi sampah seperti dulu. Namun Rafa hanya berkata pelan, "Aku tidak pulang untuk itu." Wajah Dina sedikit berubah. Tidak menyangka Rafa kini tegas. "Rafa, aku dulu salah menilai kamu. Kamu sekarang kelihatan berhasil." Rafa menghela napas, lalu menatapnya dengan mata yang lebih dewasa dari usianya. "Kamu dulu menilaiku dari apa yang aku punya. Ada seseorang di Jerman yang menilaiku dari siapa diriku. Itu cukup membuatku tahu mana yang tulus dan mana yang tidak." Dina terdiam. Diam yang penuh penyesalan terlambat. Malam harapan baru. Malam harinya, Rafa duduk di teras rumah sambil menatap teleponnya. Ia membuka pesan dari Amelia. "Rafa, aku harap kamu baik-baik saja. Aku sering memikirkanmu. Kapanpun kamu siap kembali, aku akan ada." Rafa tersenyum. Senyum yang hangat setelah hari-hari berat. Ia mengetik balasan. "Terima kasih. Kamu salah satu alasan aku ingin bangkit lagi." Hatinya bergetar. Ada luka baru, tapi ada harapan yang tumbuh. Dan malam itu, Rafa membuat keputusan dalam hatinya. Ia akan kembali ke Jerman. Ia akan bangkit. Dan ia akan kembali bukan sebagai orang kecil,